Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita masih terkejut ya dengan perilaku dari sejumlah oknum anggota TNI yang begitu tega dan juga keji mampu melakukan perbuatan mulai dari penculikan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan ke seorang pemuda bernama Imam Maskur berusia 25 tahun asal Biren Aceh yang dilakukan di Tangerang Selatan. Hari ini sudah kita dapatkan konfirmasi terbaru dari Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pondam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar. Ia mengungkapkan bahwa dalam kasus ini sudah ada 4 yang ditangkap teman-teman, ada 4 tersangka. 3 diantaranya adalah oknum anggota TNI, sementara 1 lagi adalah warga sipil biasa. Tersangka pertama adalah Praka HS, kemudian kedua Praka J, dan ketiga adalah Praka RM. Sementara untuk tersangka keempat, itu masih dilakukan penahanan dan juga penyidikan di kantor kepolisian. Jadi ini adalah 2 institusi yang berbeda. Untuk mereka yang berasal dari militer, ada dari pihak militer, sementara dari warga biasa adalah pihak kepolisian. Yang uniknya adalah begini, dari ketiga oknum ini, anggota TNI yang juga Pas Pampres ini, mereka ini berasal dari Aceh. Jadi mereka ini juga satu angkatan dan juga sudah saling mengenal lama. Tidak hanya mereka saling mengenal antara ketiga tersangka, tapi juga sudah mengenal dengan sang korban yang bernama Imam Maskur. Apakah ini sebuah petunjuk jelas bahwa motifnya itu bukan sekedar ekonomi, atau bahkan justru ini menjadi motif yang sangat jelas, ini adalah penyebabnya hanya karena ekonomi? Kalau menurut aku pribadi sih, dan juga beberapa pengamat ya, misalnya kayak Pak Ponto, terus juga sejumlah ahli forensik juga psikolog yang mengatakan bahwa terlalu banyak kejanggalan dan juga terlalu banyak keanehan kalau motifnya hanyalah mengenai ekonomi saja. Karena apa? Pertama, sudah dapat dipastikan bahwa korban Imam ini kan juga pernah dilakukan penculikan ya, Imam Maskur 2 minggu sebelum kejadian. Itu dia diculik dengan temannya juga, ditebus dengan uang 13 juta rupiah. Selesai, sudah dikembalikan, dan 2 minggu kemudian itu pun juga terjadi penculikan lagi di Tangerang Selatan tempat dia bekerja, karena dia bekerja ini adalah di salah satu toko tempat jualan obat. Di situ pada saat para pelaku menangkap para korban, ada 2 orang sebenarnya tertangkap. Berdasarkan keterangan bahwa sebenarnya dua-duanya ketangkap, tetapi yang satu itu dilepaskan. Dan katanya sih bahwa kenapa mereka tuh begitu marah dan juga emosi dengan Imam Maskur dengan video yang beredar, itu karena mereka mengaku merasa kesal pada saat mereka menangkap Imam Maskur. Itu banyak terjadi drama-drama yang tidak diinginkan dari warga sekitar. Itulah yang menjadi alasan mereka untuk melakukan hal sebegitu semena-menanya ke Imam Maskur, menjadi pelampiasan. Kok aku tidak percaya ya apa yang dikatakan dari para pelaku ini. Aku yakin mereka sedang menutupi sesuatu hal. Terus juga beberapa hal yang harus kalian tahu bahwa kasus ini kan melibatkan 3 anggota Pas Pampres yang mereka berasal dari 2 kesatuan ya. Pertama adalah Pas Pampres Praka dan Praka RM dan juga Praka HS itu berasal dari Kesatuan Direktorat Topografi, dan Praka J dari Satuan Kodam Iskandar Muda. Belakangan terungkap para pelaku warga sipil ini berinisial MS yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Ya, warga sipilnya pun juga masih ada hubungan saudara. Pelakunya orang Aceh, maksudnya gini ya teman-teman, tidak bermaksud tidak memiliki empati dengan keluarga korban, tetapi kan kita terus mengawal. Ini adalah 2 sisi mata uang ya. Dengan viralnya kasus ini, keadilan untuk keluarga korban itu sudah pasti akan benar-benar digiring oleh masyarakat untuk sampai ke dalam tahapan yang maksimal. Tetapi di sisi lain juga ada banyak logika dan hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal kalau ini murninya adalah motif ekonomi. Karena seperti yang aku bilang tadi ya, pertama sudah terjadi penculikan, 13 juta sudah ditebus, tapi kok 2 minggu kemudian terjadi penculikan lagi dan meminta 50 juta. Dan yang anehnya adalah keluarga berusaha untuk menyampaikan, memenuhi tuntutan tersebut, tetapi baru berusaha mencoba tidak dalam waktu 1 hari, kok tiba-tiba handphonenya sudah tidak bisa dihubungi. Artinya apa? Memang para penculik itu tidak menginginkan uang. Lantas apa dong yang terjadi? Ada beberapa kejanggalan, misalnya adalah kenapa nih para pelaku kok begitu dengan percaya dirinya mereka merekam kegiatannya dengan melakukan penyiksaan tersebut, di mana kalian sudah lihat di video sebelumnya yang sudah aku upload.
Kalau kalian mau lihat yang tanpa sensor, bisa lihat di Instagramku di Anjasa Sumara. Sebelum aku hapus, kalian bisa tonton di sana. Itu kan mereka memukuli ya bagian punggungnya dari korban, kemudian dikirim ke keluarga. Bukankah ini menjadi salah satu alat bukti yang kuat sekali yang bisa meninggalkan jejak? Apakah ini sengaja ataukah mereka di bawah pengaruh obat-obatan? Nah, ngomongin soal obat-obatan juga, ada wawancara tadi aku lihat di sejumlah media bahwa ada ketua RT dari tempat tinggal korban ya, yang di Tangerang Selatan tersebut, bahwa ketua RT tersebut pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa ada kecurigaan bahwa ini adalah sedih sebenarnya, tempat bekerjanya Imam Maskur yang jualan obat dan juga mengenai katanya kosmetik, macam-macam obat-obatan di sana, katanya itu diduga adalah sebagai kamuflase aja. Sebenarnya ada peredaran barang-barang yang ilegal. Duganya adalah narkoba. Ini disampaikan kejanggalan dari masyarakat sekitar. Tetapi ini hanyalah dugaan, spekulasi, karena berdasarkan alat bukti kan belum ada yang merujuk ke sana. Dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal itu fakta, jika ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dengan keterangan salah satu warga atau ketua RT di tempat tinggal korban, yang mengatakan mereka mendapatkan pengaduan, katanya ada dugaan, ini jualan obat-obat yang nggak benar, itu kan baru satu doang ya, masih belum clear. Jadi ya ini bisa menjadi petunjuk untuk diklarifikasi lebih dalam apakah ini berhubungan dengan dugaan mengenai sindikat tersebut. Karena kan semuanya orang ini, semua 4 orang yang menjadi tersangka ini, baik ketiga anggota TNI dan juga warga sipil biasa, ternyata mereka semuanya sama, berasal dari Aceh gitu. Tapi sekali lagi ini bukan berarti mendiskreditkan tertentu, walaupun seandainya tetap ya, walaupun Imam Maskur mungkin terbukti bersalah melakukan hal-hal yang ilegal, bukan berarti itu adalah sebuah excuse dia bisa diperlakukan seperti itu. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman, ada salah satu rekaman yang beredar. Ini adalah rekaman pada saat percakapan Maskur dengan temannya sebelum dia dibunuh, dihabisi. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya karena ini diucapkan dalam bahasa Aceh ya. Halo katanya, dia ngomong gini, kirimin uang sebentar 50 juta. 50 juta nggak ada uang Maskur. Membeli apa yang majurnya anak yang pada nggak tahu apa anak yang dinan buat apa yang tiba. Sekarang lagi kita usahakan, nggak ada uang sebanyak itu, kita saja musibah. Nanti saya cari lain di kampung, minta bantu sama siapa aja yang ada. Yang pada minta Di mana kita cari katanya. Tunggu ya, nanti kita cari siapa dulu. Tunggu ya, saya hubungi dulu, kirim segera ya. Saya nggak tahan lagi, mereka bunuh saya sebentar lagi. Ya, tunggu. Kenapa begitu mereka? Ya. Kirim nomor rekening ke sini. Aduh. Ini adalah bagian yang suara merintih kesakitan karena uang nggak dikirim-kirim juga. Dan untuk rekaman ini kan sudah beredar kemana-mana ya. Ini mereka biadab banget ya, sebegitu teganya. Apakah mereka melakukan ini hanya pure untuk mendapatkan masalah ekonomi saja, ataukah ada tujuan-tujuan tertentu? Aduh. Gila ya, sampai ada suara teriak, Imam Maskur sampai dipukuli sudah nggak ada lagi suaranya. Itu dugaannya adalah detik-detik dia bernafas. Oke. Terus aku tadi juga lihat ya teman-teman, dari keterangan penyidik dari pihak TNI, mereka semua masih meyakini bahwa sampai sekarang
motifnya, dugaannya sangat kuat, masih adalah masalah ekonomi. Mereka tetap kekeh pada itu dan dikatakan sekarang masih terus dilakukan pendalaman dan tidak ditemukan hal yang merujuk ke motif yang lain selain ekonomi. Tapi jujur ya, entah ya, ada yang bilang bahwa memang banyak anjas yang mengalami seperti ini. Ada dugaan, ada komentar yang aku baca. Itu banyak anjas kejadian seperti ini, oknum-oknum TNI yang melakukan kekerasan untuk mendapatkan uang. Itu banyak terjadi katanya. Bahkan ada salah satu korban juga yang selamat, yang pernah mengalami ini juga. Aku baca sih dari Instagramnya Bang Hotman Paris yang memposting bahwa ada foto yang tipikalnya sama, bagian punggungnya itu juga merah-merah, rusak, tipikal sama seperti yang terjadi ke Imam Maskur. Tetapi itu kan pertanyaan. Hotman Paris bilang bahwa apakah ada kejadian seperti ini, dan kalau ada silahkan bisa lapor gitu. Ini kata-katanya coba aku baca secara detail tadi. Nih, dengan foto yang diposting, ada korban lain oknum TNI, tanda tanya pertanyaannya, ayo hubungi Hotman 911. Apa selama ini oknum TNI itu tanpa pengawasan? Tanda tanya pertanyaan. Ini Imam Maskur bukanlah yang pertama menjadi korban penyiksaan oknum barbar. Tapi kan ini kita belum mendapatkan klarifikasi apakah ini adalah bagian dari salah satu saksi yang dilepaskan tersebut pada saat diculik bersama Imam Maskur, ataukah ada saksi yang lainnya. Dan ada beberapa teman-teman yang mengatakan Aceh itu punya cerita sejarah kelam tentang, ya kita tahu lah, mengenai dulu ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, yang ada hubungan dengan tentara, kemudian hal-hal yang bersifat seperti itu. Tapi please teman-teman, aku berharap kita tidak menghubungkannya ke situ. Ini tidak ada hubungannya sih menurut aku dengan masalah NKRI, enggak sama sekali. Tetapi dugaanku sangat kuat sih, masyarakat juga banyak yang menilai bahwa motif ekonomi itu bukanlah satu-satunya sih. Apakah ada dalang? Apakah mereka begitu percaya diri banget merekam, menelpon karena mereka yakin ada orang yang berkuasa yang melindungi para oknum, makanya mereka pede melakukan hal seperti itu. Ya samalah kalau kita lihat kayak kasusnya Sambo dulu ya. Obstruction of justice aja begitu tinggi ya. Banyak anggota Polri dengan pangkat jenderalnya Sambo, dia bisa begitu kuasanya, powerful banget. Apalagi dalam dunia militer ya. Militer kan, I have to say, mereka tuh punya rasa kesetia kawanan tuh yang jauh lebih tinggi ya. Militer tuh kedekatannya luar biasa. Kalau polisi dikasih perintah tertentu, itu masih bisa berdiskusi, masih bisa menanyakan why-nya to some extent. Tetapi kalau untuk anggota TNI dikasih perintah A, B, C, dan D, kayaknya harus lakukan deh. Nggak boleh nanya dulu, nggak boleh critical thinking, to my knowledge ya. Correct me if I'm wrong. Tetapi kan jujur, kalau memang ini motifnya adalah masalah ekonomi, unik sekali gitu ya, dengan banyak rentetan, apalagi profiling dari korban Imam Maskur itu bukanlah orang yang kaya raya, apalagi juga sudah pernah dilakukan penculikan yang pertama. Terus kalau memang motifnya ekonomi, kenapa yang satu lagi yang ternyata katakan kita awalnya dikasih tahu bahwa ada satu juga teman Imam Maskur itu bukan temannya, ternyata yang diculik juga menurut keterangan TNI, pihak TNI, bahwa mereka tidak mengenal Imam dan juga kedua korban itu tidak mengenal. Yang satu itu bukan dia kabur, tapi memang sengaja dilepaskan. Kalau memang motifnya ekonomi, kenapa nggak dua-duanya diambil? Artinya kan akan ada ransomnya dua, ada tebusannya dua. Itu kan hal-hal yang nggak sesuai logika, nggak masuk akal gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan sekali lagi, 4 tersangka yang sekarang sudah ditahan, baik itu di pihak TNI dan juga polisi, semuanya adalah berasal dari Aceh. Dan saling berkaitan, bahkan juga yang warga sipil juga masih berhubungan kakak ya, dengan salah satu oknum TNI yang menjadi tersangka. Jadi terlalu banyak kebetulan dan petunjuk yang tidak menyinkronkan. Ini adalah tipikal untuk penculikan, untuk mencari uang dengan nilai yang tidak seberapa ya, 50 juta. Ada yang bilang, 50 juta mungkin bagi kamu nggak seberapa Anjas. Maksudnya gini, 50 juta memang uang besar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tapi kan dibagi-bagi itu berapa dengan resiko semuanya. Paling satu orang mendapatkan 11 atau 12 juta.
Tapi kok dia mau melakukan seperti itu, aneh sekali, hanya uang segitu. Apalagi profiling dari anggota TNI juga bukan orang yang susah-susah banget. Apalagi mereka juga bagian dari Pas Pampres. Jadi aneh gitu. Boleh dibilang Imam Maskur yang bekerja di Tangerang, penjaga toko, paling gajinya kan UMR gitu. Ya 5 juta lah dengan macam-macam. Dengan mereka gajinya lebih tinggi. Itu kan nggak make sense. Oke. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai perkembangan update dari Imam Maskur ini. Kita akan tunggu nanti perkembangan dari TNI dan juga Polri. Mudah-mudahan mereka semua mau jujur membuka apa yang sebenarnya terjadi. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kode Anjasa Asmara. Sampai jumpa.